pecinta film Bollywood semuanya. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi di Danisa Channel. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang rilis di tahun 2019, yang berjudul Beras Tanam. Film seru ini berisi tentang kekejaman dunia politik dan dibintangi bintang-bintang Bollywood ternama seperti Sanjay Dutt, Tiger Shroff, Manisha Koirala, dan Ali Fazal. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita langsung saja. उसके खूनी का कम Singh has once again consolidated a stronghold among Pemilihan Perdana Menteri akan segera dimulai. Seorang politikus bernama Baldev Pratap Singh yang sudah menjabat selama 4 putaran, kembali melakukan kampanye. Sementara putra sulungnya, Ayush Baldev Singh, sedang mengancam seorang kandidat lain agar mau bergabung dengan partainya. Ayush adalah salah satu putra Baldev yang sangat mendukungnya. Dia bagaikan tangan kanan ayahnya. Baldev pun mempercayakan semua urusan politiknya kepada Ayush. Kejadian berputar beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika kakek Ayush sedang melakukan kampanye pemilihan kepala desa. Beberapa kelompok menentang pencalonan kembali kakek Ayush, karena kakek Ayush sudah memimpin desa tersebut selama 30 tahun. Namun tiba-tiba, di tengah orasi mereka, salah satu orang mendapat pukulan. Mereka pun bentrok antar kelompok. Shiv Pratap Singh, ayah Ayush, mengecam tindakan penentang kakek Ayush. Dia menantang akan maju ke pemilihan kepala desa jika ayahnya tidak diperkenankan untuk maju lagi. Kakek Ayush sangat kecewa. Ayush dan saudara perempuannya, Palat, menghiburnya. Dan saat ayah Ayush sedang melakukan kampanye bersama Baldev, mereka dihadang oleh kelompok bersenjata. Dan tiba-tiba saja, mereka menghujamkan sebilah pisau ke perut Shiv, ayah Ayush. Ayah Ayush menjadi korban dalam tragedi tersebut. Baldev dan temannya, Badsah, tidak tinggal diam. Mereka pergi untuk balas dendam. Semenjak saat itu, Ayush menganggap Baldev adalah pahlawannya. Dia mencintai Baldev seperti ayahnya sendiri. Dan saat mereka tiba di rumah, rupanya pengusaha bernama Katir datang. Dia meminta Baldev untuk tidak menyaingi usahanya, dengan janji dia akan membantu memenangkan Baldev saat pemilihan nanti. Sebagai politikus dan pebisnis yang handal, Baldev menolak mentah-mentah rayuan Katir. Dia yakin bisa menang tanpa Katir, karena dalam 4 kali pemilu sebelumnya, Baldev selalu menang. Dengan sumpah serapah, Katir pun meninggalkan rumah Baldev. Keesokan harinya, Baldev dan istrinya, Suraj, kedatangan gadis yang sangat cantik. Dia adalah putri satu-satunya Badsah. God bless. Putri Badsah bernama Asma. Dia baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di kotanya. Tanpa berlama-lama, Baldev langsung menawarinya bekerja sebagai manajer di salah satu hotel miliknya. Saat sedang sarapan bersama, tiba-tiba Palat, kakak Ayush, menelepon. Dia menyuruh Ayush menjemput temannya di bandara. Namun, ketika telepon tersebut diambil alih oleh ibunya, Palak langsung mematikannya. Untuk menghibur ibunya, Ayush mengatakan bahwa telepon mati karena jaringan yang buruk. Ayush memenuhi perintah Palak untuk menjemput temannya, Sivi, di bandara. Ayush mengantarkan Sivi ke rumah Palak. Dan sebelum Ayush pulang, Palak menitipkan undangan ulang tahun pernikahan yang diberikan ibunya kepada Ayush. Palak menitipkan pesan untuk ibunya, agar jangan repot-repot mengundangnya. Ayush teringat kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika kakeknya jatuh sakit. Sebelum meninggal, kakek Ayush berpesan kepada Baldev agar menikahi ibu Ayush. Palak adalah satu-satunya orang yang tidak menyetujui pernikahan tersebut. Baginya,
ayahnya, Sif, tak akan pernah bisa tergantikan. Hari pesta ulang tahun pernikahan pun tiba. Ayus dan adiknya, Vivan, membantu Baldev bersiap-siap. Vivan adalah anak Baldev dengan ibu Ayus, Suraj, namun dia tidak suka dengan kedekatan Ayus dan Baldev. Baldev tidak percaya diri dengan acara tersebut, namun Ayus memberikan keyakinan untuk ayah sambungnya itu. Baldev pun keluar untuk bertemu para tamu undangan. Namun setelah sekian lama menunggu, Suraj tak kunjung datang. Ayus mencari ibunya ke kamar, namun Suraj tidak ada di kamarnya. Dan tidak disangka, rupanya Suraj berada di rumah Palak. Suraj memerintahkan ibunya pergi, dan jangan pernah datang ke rumahnya lagi. Namun Suraj bersikeras akan terus datang, sampai dia tahu apa kesalahannya hingga putrinya begitu sangat membencinya. Suraj menceritakan semuanya kepada Baldev. Baldev pun ikut bersedih. Suraj juga mengatakan penyesalannya atas kelahiran Vivan, jika Vivan dilahirkan hanya untuk membuat dia kehilangan anak perempuannya. Tanpa sengaja, Ayus dan Vivan mendengar percakapan orang tuanya. Vivan sangat tersinggung. Setiap hari, dia melampiaskan rasa cemburunya dengan berkumpul dan minum-minum bersama teman-temannya. Seperti malam-malam sebelumnya, Vivan sedang bersama teman-temannya di hotel milik ayahnya. Dia pun meminta minuman keras, namun pihak hotel tidak menyediakan. Vivan marah dan menyuruh manajer hotel menemuinya. Asma pun menemui Vivan. Vivan mencaci Asma dan langsung memecatnya. Dan keesokan paginya, saat keluarga Baldev sedang sarapan, Asma dan ayahnya berada di sana. Baldev tahu tentang peristiwa semalam. Dia memarahi Vivan di depan Asma. Baldev pun menyuruh Vivan meminta maaf kepada Asma. Dan dia menyuruh Vivan untuk membantu Asma mengelola hotel. In fact, this is my true apology. Please. Beberapa hari kemudian, kantor kementerian didatangi oleh Majid, seseorang yang pernah diancam Ayus untuk bergabung di partai ayahnya. Majid meminta kepala menteri untuk menghapus nama Baldev dalam daftar pilihan suara. Majid mengancam akan menyebarkan video asusila milik menteri jika dia tak mau melakukan hal itu. Dan ternyata dia bersekongkol dengan Hatil. Berita terhapusnya nama Baldev dalam daftar pencalonan Perdana Menteri pun tersiar. Baldev dan Ayus sudah tahu siapa dalang dibalik semua ini. Dan ketika mereka telah sampai di persimpangan jalan, tiba-tiba Baldev terkena tembakan. Badsah segera berlari dan mengejar pelaku penembakan tersebut. Badsah pun berhasil melumpuhkan salah satu dari pelaku penembakan. Dia mengejar satu lainnya. Operasi pengangkatan peluru Baldev selesai Palak. Salah satu dokter yang mengoperasi Baldev mengatakan bahwa Baldev telah selamat. Dengan terengah, Badsah tiba di rumah sakit. Ayus menyampaikan bahwa ayahnya telah selamat dan menyuruh Badsah untuk menghilang beberapa minggu guna menghindari kejaran polisi. Akhirnya, Baldev membuka matanya. Anak-anak dan istrinya berada di sampingnya. Tiba-tiba, dari luar jendela rumah sakit, terdengar suara dukungan untuk Baldev menggema. Baldev merasa tidak mampu lagi untuk menyelesaikan politik ini. Dia menyuruh Ayus untuk melanjutkan perjuangannya. Namun Ayus tidak mau. Dia terus menyemangati ayahnya agar bisa berjuang kembali. Vivan cemburu menyaksikan kedekatan Baldev dan Ayus. Ayus datang ke tempat Katir. Dia mengancam Katir akan membunuhnya jika berani macam-macam dengan ayahnya lagi. Katir dan anak buahnya sama sekali tak bisa berkutik. Baldev telah pulang ke rumah. Ketua menteri mengunjunginya. Dia meminta maaf kepada Baldev atas apa yang telah terjadi.
Dia pun memastikan bahwa nama Baldev akan kembali tercatat dalam kandidat pemilihan Perdana Menteri. Bukan hanya itu, dia juga mengangkat Ayus sebagai pejabat muda. Semua sangat senang, karena Ayus memang pantas mendapatkannya. Vivan sangat tidak senang melihat keberuntungan Ayus. Dia mengungkapkan rasa irinya kepada ayahnya. Dia menginginkan semua yang Ayus telah capai. Baldev mengingatkan anaknya itu, bahwa Vivan tidak cocok hidup dalam dunia politikus. Namun Vivan malah semakin menjadi-jadi. Dia menganggap ayahnya lebih sayang kepada Ayus daripada anak kandungnya sendiri. Vivan meluapkan amarahnya dengan minum di hotel bersama teman-temannya. Karena pengaruh alkohol, dia akan membunuh temannya sendiri. Asma yang akan pulang, melihatnya dari bawah. Dia segera berlari ke lantai atas. Untuk menenangkan Vivan, Vivan menceritakan rasa sakit hatinya kepada Asma. Namun, tanpa diduga, Vivan malah melakukan tindakan asusila kepada Asma. Asma yang semakin melawan, membuat Vivan kehilangan kesabaran. Dia menenggakkan beberapa pil obat terlarang kepada Asma. Dia pun memberkaus Asma dengan kejamnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe. Klik suka dan komen, agar Mimin makin semangat membuat alur cerita film yang kalian pasti suka. Baksah tidak menyadari apa yang terjadi dengan anaknya. Dia sedang bersama Baldus dan Ayus. Karena terlalu banyak menenggak obat terlarang, Asma akhirnya overdosis, dia hampir sekarat. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, tiba-tiba mobil mereka kecelakaan. Tapi Vivan dan teman-temannya berhasil selamat. Di tengah kepanikan mereka berinisiatif membakar Asma dan mobil tersebut. Agar terlihat seolah-olah itu adalah kecelakaan. Asma berhasil dievakuasi, walaupun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Inspektur Sarangan mendapat laporan dari bawahannya, bahwa mobil yang terbakar tercatat sebagai mobil anak dari anggota politikus ternama. Sarangan pun segera ke rumah Baldev. Dia memberitahukan bahwa mobil Vivan ditemukan terbakar bersama mayat seorang wanita. Baldev menanyakan siapa wanita tersebut, dan betapa terkejutnya Baldev setelah mendengar nama Asma keluar dari mulut Sarangan. Baksa yang berada di luar pintu mendengar percakapan mereka. Palak adalah salah satu dokter yang ikut mengotopsi jenazah Asma. Dia keluar dari ruang otopsi. Setelah berada di ruangannya, tiba-tiba Vivan muncul di hadapannya. Vivan memohon kepada Palak agar mengubah hasil otopsi yang sesungguhnya, namun dia tidak mau. Dia tahu kejahatan Vivan. Namun bukannya terus menghibah, Vivan malah berbalik menyerang Palak. Palak yang ketakutan berteriak memanggil petugas keamanan. Vivan dibawa keluar oleh para petugas keamanan. Namun setelah berada di luar rumah sakit, Badsah langsung datang dan mencekik Vivan. Baldev yang sedang mencari Vivan menemukan putranya yang dicekik oleh sahabat dekatnya tanpa ampun. Vivan segera mengambil pistolnya dan menembakkannya ke arah perut Baldev. Baldev mengadakan konferensi pers. Dia mengatakan bahwa Vivan telah dikorek dari anggota keluarganya. Wartawan pun bertanya, apakah ini hanyalah drama untuk mengembalikan reputasinya, karena pemilu tinggal menghitung hari. Namun Baldev mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan politik.
Surat sangat terguncang dengan apa yang telah terjadi. Setiap hari Baldev berusaha menenangkannya. Sarangan menemui Baldev, dia menyarankan untuk membunuh Badshah jika ingin Vivan selamat. Namun Baldev menolak. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh sahabat yang puluhan tahun setia padanya? Keesokan paginya, Ayus bersama ibunya datang ke kantor polisi. Mereka bermaksud untuk menjamin Vivan agar bebas bersyarat, namun Hatir telah terlebih dahulu mengeluarkan Vivan dari penjara. Vivan bersama Hatir berusaha meracuni otak Vivan dengan berkata bahwa Baldev lebih mencintai Ayus daripada dia, anak kandungnya sendiri. Baldev menyaksikan siaran dari televisi bahwa suara pemilihnya semakin menurun. Tiba-tiba, Hatir menelponnya. Dia mengajak Baldev untuk bertemu. Entah apa yang ingin Hatir bicarakan, Baldev pun memenuhi permintaan Hatir. Sementara itu, Ayus sedang menonton film di bioskop bersama Sivi dan anak-anak Palak. Dia minta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Tanpa disangka, ketika Ayus di toilet, dia diserang segerombolan orang. Ayus berusaha menyelamatkan Sivi dan keponakannya. Mereka berhasil menyelamatkan diri. Namun tanpa disangka, Vivan datang ke rumah Palak. Vivan masuk ke rumah dan berdalih merindukan keponakannya. Suami Palak mengatakan bahwa anak-anak sedang bersama Ayus. Tiba-tiba Ayus menelepon suami Palak, namun Vivan yang mengangkatnya. Vivan mengatakan kepada Ayus agar jangan mengkhawatirkan Palak dan suaminya. Dan tiba-tiba Vivan membunuh suami Palak. Palak keluar dari kamar dan menemukan suaminya sudah tidak bernyawa. Dia tidak menyangka Vivan dengan tega membunuhnya. Vivan melampiaskan kekesalannya karena Palak tidak mau membantunya. Dan akhirnya, di balik telepon yang masih hidup, Vivan datang ke rumah ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia telah membunuh Palak beserta suaminya. Dan sekarang, dia akan membunuh ayahnya sendiri. Dia mencaci ayahnya, menceritakan keluh kesah selama ini karena merasa dianaktirikan. Baldev murka terhadap Vivan. Bagaimana bisa Vivan membunuh kakaknya sendiri? Apa yang Vivan cari, sedangkan semuanya untuk dirinya? Dan ketika Baldev akan membawa Vivan, rupanya Ayus sudah tiba di sana. Tanpa ampun, Ayus segera menghajar Vivan. Namun ketika nyawa Vivan di ujung tanduk, polisi tiba-tiba datang. Mereka memisah Vivan dan Ayus dan membawa Vivan pergi. Para polisi itu malah berbalik menghajar Ayus tanpa ampun. Ayus jatuh tersungkur. Baldev datang dan mengatakan bahwa dia juga sedih kehilangan Palak, namun dia juga tidak mau kehilangan putra kandungnya sendiri. Ayus tidak menyangka bahwa ayahnya bisa setega itu dengannya. Betapa hancurnya ibu Ayus melihat putranya dalam kondisi seperti ini. Dia juga telah kehilangan putri yang selama ini dia rindukan. Baldev yang kini bersekutu dengan Hatir akhirnya memenangkan suara. Hatir dan Sarangan kini menjadi tangan kanan Baldev. Sarangan menyarankan agar Baldev membunuh Ayus demi keselamatan Vivan. Namun Baldev enggan melakukannya. Sementara, Ayus kini tinggal bersama teman-temannya. Teman Ayus mengingatkan Ayus, dia harus segera membunuh Vivan jika tak mau dibunuh. Vivan sedang berpesta dengan teman-temannya.
Tiba-tiba, Ayus datang menodongkan pistol. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berkelahi satu sama lain. Ayus menghajar Vivan habis-habisan. Namun Ayus tetap tidak bisa membunuh adiknya. Vivan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia segera mengambil batu untuk memukul Ayus. Dan tiba-tiba, rupanya tanpa diduga Badsah datang di waktu yang tepat. Dia memukul Vivan tepat saat kereta api lewat. Mayat Vivan telah sampai di rumahnya. Hati Baldev sangat hancur. Terutama Surai, yang kehilangan dua anak sekaligus. Surai memutuskan untuk pergi dari rumah, membawa semua luka hatinya. Dan Ayus melakukan upacara pembersihan diri. Ayus juga sering membawa anak-anak Palak menjenguk ibunya di kuil. Kini ibunya menjadi pelayan kuil. Ayus memutuskan kembali ke rumahnya yang dulu, rumah mendiang kakeknya. Baldev memberi Sarangan banyak uang. Dia menyuruh Sarangan untuk membunuh Ayus dan Badsah. Hatir sangat senang, bahkan dia juga menyuruh Sarangan untuk membunuh Baldev sekaligus. Sarangan bersama orang-orangnya mulai melaksanakan rencananya. Mereka akan memancing Ayus keluar dari rumah dan meledakkannya. Namun di luar dugaan, ada orang yang menyerang orang-orang Sarangan. Ayus yang mendengar teriakan Sive segera keluar dari rumah dan memeriksa keadaan. Nampaknya, sekali lagi, Badsah akan melindungi Ayus. Ayus pun berjibaku dengan para penjahat tersebut. Hatir mendapat telepon bahwa Sarangan telah dibunuh oleh Badsah. Ayus, yang melihat Badsah menyelamatkannya kembali, mengajaknya pulang. Namun Badsah malah meratapi nasibnya. Dia merasa bersalah terhadap Ayus. Badsah teringat kejadian beberapa puluh tahun yang lalu saat ayah Ayus akan meninggal. Rupanya, ayah Ayus bukan meninggal karena sabetan pedang, namun karena dibunuh Baldev. Baldev mencekik Sif. Badsah tahu, namun Badsah sudah berjanji akan menyembunyikan hal itu dan berjanji akan setia kepada Baldev. Badsah merasa Tuhan sedang menghukumnya. Asma telah mati dengan cara yang tragis di bawah tangan anak seseorang yang dia lindungi kejahatannya. Ayus rasa patah hati mendengar ini semua. Dia bersama Badsah datang ke kediaman Baldev. Ayus mengatakan kekecewaannya kepada Baldev. Orang yang mengajarkannya kebaikan ternyata bukanlah karakter orang yang baik. Baldev menyadari kesalahan dan keserakahannya. Namun, dia selalu ingin memperbaikinya dengan menjadi ayah dan suami yang baik. Tapi semua itu ternyata tidak cukup untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Baldev juga menyalahkan Badsah karena dia selalu mendukung setiap tindak kejahatannya. Baldev ingin mengakhiri ini semua dengan membunuh Ayus dan Badsah dan dirinya sendiri. Namun Ayus merebut pistolnya. Namun Ayus tidak mau ayahnya mati. Jika ada yang terbunuh lagi, biarkan dia saja yang mati. Tapi Ayus berpesan, jangan membiarkan ibunya mengetahui, karena dalam cerita ini, ibunya lah orang yang paling menderita. Ayus meletakkan pistolnya, dan mengatakan, jika Baldev ingin membunuhnya, Ayus siap kapanpun juga. Baldev hanya diam 1000 bahasa, dalam perasaannya berkecamuk. Dan dalam hatinya yang paling dalam, dia sangat mencintai Ayus. Dan film pun selesai.
Jangan lupa terus dukung kami dengan klik subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film seru selanjutnya.